Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah mengakhiri minggu kita tanggal 23 Mei hari Jumat. Kita percaya pemeliharaan Tuhan atas kita di sepanjang minggu ini dan besok tentunya. Bagi yang bekerja, saudara libur, saudara mungkin punya jadwal sendiri apa yang akan saudara lakukan. Tapi biarlah kita terus menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Dan sebelum saudara beristirahat malam hari ini, ada baiknya kita terus memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Apalagi firman yang mengencourage kita, mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan, khususnya di sepanjang bulan Mei ini dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan hari ini kita belajar dengan judul Teladan Ketaatan Kristus. Saudara, kalau saudara mau mencontoh pribadi bagaimana saudara bisa hidup dalam ketaatan, tentunya tidak ada pribadi lain yang paling tepat dan cocok untuk itu selain dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pribadi yang taat sepenuhnya. Dia tahu panggilannya yang Bapa tetapkan kepadanya, dan dia benar-benar hidup dalam ketaatan. Saudara, puncak ketaatan Tuhan Yesus itu dicatat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara memiliki Alkitab atau di thumbnail saudara bisa melihat Filipi 2 ayat 8 berkata demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau saudara membaca dari ayat yang ke-7, di situ dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau saudara membaca ayat yang ke-7 dari King James Version, di sana dikatakan but made himself no reputation. Kata reputation di situ dalam bahasa Yunaninya adalah kenoo. Ini dalam dunia teologi disebut dengan istilah konsep kenosis dari Tuhan Yesus, yaitu konsep mengosongkan diri dari Tuhan Yesus. Pada saat dia sebagai manusia, dia bukannya menghilangkan seluruh keilahiannya sehingga hanya manusia saja, tidak. Tetapi dengan inisiatifnya dia menanggalkan keilahiannya, lalu hidup sebagai manusia apa adanya. Dia tetap sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam unsur ilahinya, namun dia merendahkan diri seolah-olah dia sama seperti manusia, dan dalam ketaatannya itulah dia mati di kayu salib. Kerendahan diri yang Tuhan Yesus lakukan adalah saat dia mengosongkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Inilah bentuk ketaatan yang sempurna yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan upah dari ketaatan ini yang Tuhan Yesus lakukan di ayat 9 dan 10 dikatakan ia sangat ditinggikan, sehingga Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, inilah satu hal yang patut kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Jangan melihat manusia kalau saudara mau hidup taat. Karena mungkin hamba Tuhan, gembala saudara, teman saudara, orang tua, siapapun juga bisa mengecewakan kita dan mereka tidak bisa taat dengan sempurna. Tetapi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia sudah merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi mari ikuti teladan Kristus yang sudah taat. Kalau dia mau berontak, dia bisa memanggil satu legion of angel mungkin yang jumlahnya 6.000 orang, 6.000 malaikat maksud saya. Dia bisa, bahkan bukan hanya 6.000, satu malaikat pun di perjanjian lama itu bisa membunuh 185.000 tentara Asyur. Yesus juga bisa melakukan, tapi Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia taat kepada panggilannya, taat kepada perintah Bapa untuk memikul dosa manusia, sehingga dia
taat dan mati di kayu salib. Dan setelah itu ia ditinggikan. Nah, kalau saudara dan saya mau ditinggikan oleh Tuhan dalam berbagai bentuknya, saudara harus belajar hidup dalam ketaatan. Karena orang yang taat dan berpegang pada kebenaran akan memperoleh reward, upah yang besar dari Tuhan. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus Tuhan kita yang sudah memberikan teladan ketaatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom.